Selamat berjumpa lagi. Ibu berharap bahwa kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar matematika dari rumah. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar menyelesaikan bersama-sama KD3 yaitu relasi dan fungsi. Nah, pada video kali ini kita akan belajar melanjutkan materi kita yaitu KD4 persamaan garis lurus bagian yang pertama. Nah, bagian yang pertama ialah mengenal garis lurus. Nah, tujuan pembelajarannya bahwa diharapkan setelah kalian mempelajari video ini, maka kalian diharapkan dapat memahami pengertian persamaan garis lurus, menemukan bentuk umum persamaan garis lurus dengan tepat, dan yang terakhir adalah menggambar grafik persamaan garis lurus dengan tepat. Nah, kita langsung masuk di dalam materinya. Yang pertama ialah pengertian persamaan garis lurus. Nah, seperti namanya, maka persamaan garis lurus adalah persamaan yang grafiknya berupa garis lurus. Yang kedua adalah bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus ada dua. Yang pertama yaitu bentuk eksplisit. Bentuk eksplisitnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C, di mana C ini adalah bilangan konstan, X dan Y ini adalah variabel, sementara M ini adalah koefisien dari X. Nah, M ini sering juga dinamakan dengan koefisien arah atau gradien dari garis lurus. Bentuk yang kedua yaitu bentuk implisit. Bentuk implisitnya yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, di mana A dan B ini adalah koefisien, C ini adalah bilangan konstan, X dan Y adalah variabel. Nah, coba kita langsung masuk di dalam contoh soal. Di sini Ibu berikan ada 3 contoh soal, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, ubahlah persamaan garis berikut ke dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Ada A dan B. Nah, coba kita lihat dia punya penyelesaian. Nah, langkah yang pertama, Ibu tulis kembali di sini bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, Y dikurang 7X sama dengan 7, kita akan ubah persamaan ini menjadi Y sama dengan MX ditambah C. Nah, lihat ya bahwa Y dia sendiri di ruas kiri. Kemudian di ruas kanannya ada MX ditambah dengan C. Nah, pada soal ini maka kita akan pindahkan ini min 7X supaya Y sendiri di kiri. Jadinya Y sama dengan 7 ditambah 7X. Jadi min dia sudah berubah menjadi tambah. Kalau pindah ruas maka negatif akan berubah menjadi positif. Begitupun dengan sebaliknya. Kali berubah menjadi bagi, begitupun sebaliknya, kemudian akar akan berubah menjadi pangkat 2 atau kuadrat, begitupun sebaliknya. Nah, jadinya Y sama dengan 7 ditambah 7X. Nah, belum terlalu mirip. X harus mendahului bilangan konstan, maka sisa kita pindahkan. Jadinya Y sama dengan 7X ditambah 7. Jadi, bentuk persamaannya ialah Y sama dengan 7X ditambah 7. Yang berikut, bagian B. Bagian B, 3X dikurang 9Y dikurang 18 sama dengan 0. Kita akan ubah persamaan ini menjadi Y sama dengan MX ditambah C. Jadi, Y sendiri di ruas kiri. Maka, kita pindahkan semua yang bukan Y. Jadi, di sini sisa min 9Y sama dengan 3X ditambah 18. Belum. Y harus dia sendiri, maka kita pindahkan. Di sini min 9Y artinya min 9 dikali Y. Kalau kali maka pindah ruas dia berubah menjadi bagi. Jadinya adalah Y sama dengan min 3X ditambah 18 dibagi dengan min 9. Jadi di sini ada kesalahan tulisannya. Di sini positif, dia pindah ruas seharusnya ada min 3, di bawah ada min 3 ya. Kemudian di sini negatif, dia pindah ruas menjadi tambah. Di sini kali dia pindah ruas menjadi bagi. Jadinya Y sama dengan min 3X ditambah 19 dibagi dengan min 9. Nah, ini artinya sama dengan Y sama dengan min 3X dibagi dengan min 9 ditambah 18 dibagi min 9. Kita selesaikan. Y min 3 sama-sama kita bagi 3, jadinya 1, kemudian
3. Nah, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi di sini. Kemudian 18 dibagi dengan min 9 jadinya adalah negatif. Positif dikali dengan negatif hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 1/3, 1X per 3 dikurang dengan 2 atau Y sama dengan 1/3 X dikurang 2. Jadi bentuk persamaannya Y sama dengan 1/3 X dikurang 2. Mudah ya? Yang nomor 2. Nomor 2, ubahlah persamaan garis berikut ke dalam bentuk implisit. Ada 2 ya. Oke, kita lihat dulu. Bentuk implisitnya yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi dua persamaan ini kita akan rubah menjadi AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi semua variabel, koefisien, kemudian bilangan konstan ada di ruas kiri, kemudian di ruas kanan sisa 0. Maka, coba kita lihat yang pertama, Y sama dengan min 5X dikurang 1. Maka, semua kita pindahkan ke depan. Jadinya, Y negatif pindah ruas jadi tambah 5X, negatif pindah ruas jadi tambah 1 sama dengan 0. Kemudian, belum terlalu mirip, X harus ada di depan, kita sisa tukar saja. Jadinya 5X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi, bentuk implisitnya adalah 5X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Yang kedua, persamaannya 3X sama dengan min 2Y dikurang 12. Jadi, semuanya kita pindahkan ke depan. Jadinya, 3X negatif berubah menjadi positif, 2Y kurang 12 berubah menjadi tambah 12 sama dengan 0. X-nya di depan, kemudian Y, kemudian bilangan konstan sama dengan 0. Jadi, bentuk implisitnya adalah 3X ditambah 2Y ditambah 12 sama dengan 0. Cukup mudah ya untuk soal nomor 2. Yang berikut, nomor 3. Mana di antara persamaan berikut yang merupakan persamaan garis lurus? Jadi, dari keempat persamaan ini kita akan melihat yang mana sih yang merupakan persamaan garis lurus dan yang mana yang bukan merupakan persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita menyelesaikannya, Ibu ingatkan dulu bahwa bentuk umum persamaan garis lurus itu kan ada 2. Implisit dan eksplisit, atau Y sama dengan MX ditambah C, kemudian AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ciri-cirinya apa? Variabel Y dan X-nya itu pangkat tertingginya adalah 1. Gitu ya, pangkatnya adalah 1, bukan 0, bukan 2, dan bukan yang lain-lain. Y dan X itu pangkatnya adalah 1. Nah, mari kita selidiki yang pertama. X ditambah 5Y sama dengan 0. Pangkat X dan Y-nya 1. Maka ini merupakan persamaan garis lurus. Bagian yang ke B, kita akan perhatikan, oh di sini variabel X pangkatnya 2. Sementara kalau dia persamaan garis lurus, variabelnya pangkatnya adalah 1. Maka bagian B bukan persamaan garis lurus. Yang berikut, yang ketiga. Y dan X dia pangkat 1, oke, betul. Tapi di sini ada pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan berapa? 9. Maka ini bilangan konstan. Yang tidak boleh pangkat 2 adalah X dan Y. Artinya variabel Y dan X itu harus 1. Maka bagian C ini merupakan persamaan garis lurus. Kita perhatikan ini yang ke D. D, oh pangkat 2. 2 lagi variabel Y dan X, maka pasti ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Cukup mudah. Yang ketiga yaitu menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, untuk menggambar grafik persamaan garis lurus ada 3 langkah yang akan kita pakai. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan 2 titik bantunya. Caranya adalah dengan mencari titik potong pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong pada sumbu X, kita sisa substitusikan Y sama dengan 0, kemudian pada sumbu Y kita peroleh dengan mensubstitusikan X sama dengan 0. Langkah yang kedua adalah titik potong yang kita sudah dapatkan pada langkah yang pertama kita tempatkan pada koordinat kartesius, dan langkah yang ketiga adalah sisa kita hubungkan 2 titik tersebut. Nah, 2 titik inilah akan membentuk garis lurus. Nah, inilah yang merupakan grafik persamaan garis lurus yang dimaksudkan tadi. Nah, coba kita lihat contoh yang berikut. Gambarlah grafik dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah
4. Nah, langkah yang pertama tadi adalah kita harus menemukan dua titik potongnya. Nah, titik potong pada sumbu X berarti kita substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan pada soal ya. Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, kita sudah ganti substitusi Y sama dengan 0, jadinya 0 sama dengan 2X ditambah 4. Kita pindahkan 4 ke ruas kiri, tambah berubah menjadi kurang. Min 4 sama dengan 2X. 2X ini artinya 2 dikali X. Kita pindahkan 2 ke ruas kiri, jadinya kali berubah menjadi bagi. Min 4 dibagi 2 sama dengan X. Min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Min 2 sama dengan X atau X sama dengan min 2. Jadi titik potongnya kita peroleh X, Y. X-nya adalah min 2, Y-nya adalah 0. Jadinya titik potongnya adalah min 2,0. Titik potong yang kedua, titik potong pada sumbu Y. Jadi, titik potong pada sumbu Y, kita sisa substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan yang ada di soal. Y sama dengan 2X, kita substitusikan X sama dengan 0, X-nya kita ganti dengan 0. Jadinya, Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Y sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0 ditambah dengan 4. Jadinya 0 tambah 4 itu adalah 4. Y sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat titik potongnya X, Y. X-nya adalah 0, Y-nya adalah 4 atau 0,4. Nah, dua titik potong inilah kita sudah peroleh, yaitu min 2,0 dan 0,4. Nah, titik potong tadi yang kita sudah dapatkan pada langkah yang pertama, masuk di dalam langkah yang kedua, maka titik potong itu kita tempatkan pada koordinat kartesius. Nah, kita tempatkan pada koordinat kartesius ada X, ada Y, titik min 2,0, berarti di sini X-nya min 2, Y-nya 0, kemudian titik yang kedua yaitu X-nya 0, Y-nya 4, berarti titiknya di sini. Langkah yang ketiga, sisa kita hubungkan kedua titik ini. Jadinya seperti ini. Nah, garis inilah yang merupakan grafik dari Y sama dengan 2X ditambah 4. Cukup mudah ya. Yang berikut. Nah, ternyata selain contoh-contoh soal tadi, ada beberapa juga contoh soal yang masih berhubungan dengan mengenal persamaan garis lurus. Nah, yang pertama di sini ada persamaan garis lurus yang melalui min 3, min 7 adalah. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, maka kita susah substitusikan ini min 3, ini adalah X, min 7 adalah Y. X, Y ke dalam setiap persamaan ini. Nah, coba kita lihat. Yang pertama tadi ada titik min 3, min 7. Kita substitusikan ke dalam persamaan. Nah, kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka persamaannya itu ya. Jadi, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Kita substitusikan nilainya. Y-nya adalah min 7, kemudian X-nya adalah min 3. Jadi, Y kita ganti dengan min 7 dan X-nya kita ganti dengan min 3. Min 7 sama dengan 3 dikali min 2 dikurang 2. Kita selesaikan yang ada di ruas kanannya. 3 dikali min 3 adalah min 9 dikurang 2. Min 7 sama dengan min 11. Oh, tidak sama. Berarti ini salah ya. Ini bukan persamaannya. Yang kedua, bagian B. Y sama dengan 3X ditambah 2. Kita substitusi nilai X dan Y yang ada di atas. Min 7 sama dengan 3 dikali min 3 ditambah 2. Selesaikan yang ada di ruas kanan. Min 7 sama dengan min 9 ditambah 2. Min 9 tambah 2 adalah min 7. Oh, sudah sama. Berarti inilah persamaan yang dilalui oleh titik min 3, min 7, yaitu Y sama dengan 3X ditambah 2. Coba kita perhatikan bagian yang ke C. Y sama dengan min 3, X dikurang 3. Kita ganti X dan Y-nya. Min 7, min 3 dikali min 3 dikurang 2. Min 3 kali min 3 itu 9. Hasilnya positif ya. Negatif kali negatif positif. Oke, 9 dikurang 2 hasilnya 7. Min 7 tidak sama dengan 7, maka ini salah. Yang berikut, Y sama dengan min 3X ditambah 2. Kita ganti nilai X dan Y-nya. Min 7 sama dengan min 3 dikali dengan min 3 ditambah dengan 2. Min 7 sama dengan 9 tambah 2. Min 7 sama dengan 11. Tidak sama. Oh, berarti salah. Maka, persamaan garis lurus yang dilalui oleh titik min 3, min 7 adalah bagian B. Y sama dengan 3X ditambah 2.
Yang berikut contoh soal yang terakhir ya. Tunjukkan bahwa persamaan garis lurus 3x dikurang 11y ditambah 7 sama dengan 0 melalui titik 5,2. Nah, kita lihat dia punya penyelesaian. Kalau ada titik 5,2 berarti X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, kita substitusikan nilai X dan Y ini ke dalam persamaan 3X dikurang 11Y ditambah 7 sama dengan 0. Nah, jadi sama dengan soal yang tadi. Jadi, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Nah, coba kita lihat apakah 5,2 ini benar bahwa dilalui oleh persamaan garis ini. Kita substitusikan nilai X dan Y-nya, jadinya 3 kali 5 dikurang 11 kali 2 ditambah 7 sama dengan 0. 3 kali 5, 15, min 11 kali 2 adalah min 22 ditambah 7 sama dengan 0. 15 dikurang 22 adalah min 7 ditambah 7. Berarti min 7 ditambah 7 adalah 0 sama. 0 sama dengan 0, maka terbukti bahwa garis 3x dikurang 11y ditambah 7 sama dengan 0 melalui 5,2. Nah, sampai jumpa pada video berikutnya. Ibu sangat berharap bahwa video kali ini kalian cukup bisa mengerti. Sampai jumpa lagi.